Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 2, tokoh dan penemuan. Kita masih fokus pada subtema 2, yaitu penemuan dan manfaatnya. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Di pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu PPKN KD 3.2 atau 4.2 hak dan kewajiban, SPDB KD 3.2 atau 4.2 tentang interval nada. Oke, kita akan bahas materinya. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita tahu bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita mendapatkan hak setelah melaksanakan kewajiban dulu. Misalnya, di sekolah kita wajib untuk mengerjakan ulangan. Nanti haknya adalah mendapatkan nilai. Jadi kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, biasanya akan mendapatkan hukuman. Kewajiban anak di rumah banyak sekali ya. Ini hanya ada beberapa contoh yang ditampilkan. Nanti anak-anak bisa mencari contoh yang lain. 1. Mematikan televisi setelah selesai menonton. 2. Merapikan tempat tidur setelah bangun. 3. Merapikan mainan setelah bermain. 4. Menghormati orang tua. 5. Menjaga kebersihan rumah. Dan masih banyak sekali kewajiban-kewajiban lain di rumah. Kewajiban anak di sekolah. Ya, salah satunya 1. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang. 2. Memperhatikan guru yang sedang mengajar. 3. Melaksanakan piket kelas. 4. Menjaga kebersihan sekolah. 5. Datang tepat waktu, dan masih banyak yang lain. Kewajiban anak di masyarakat, contohnya ini ya. 1. Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Menjaga fasilitas umum. 3. Membuang sampah di tempat sampah. 4. Tidak menginjak-injak rumput di taman. 5. Merapikan mainan setelah bermain di taman. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Ini ada sebuah cerita yang berhubungan dengan kewajiban, yaitu jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Lalu berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Lalu mengerjakan PR. Belajar untuk materi esok hari dan belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Wow, kalau kita baca teks ini, betul-betul Siti melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik. Nah, ini ada pertanyaan. Silakan nanti anak-anak bisa kerjakan untuk berlatih. Kalau masih agak bingung, bisa dibaca lagi teksnya. Berdasarkan cerita Siti di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? 2. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? 3. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? 4. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur?
5. Menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? 6. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Nah, dari tadi kita membaca teks itu sudah sangat jelas. Ya, ini berhubungan dengan jam. Ternyata sejarahnya ini ya, jam itu digunakan pertama kali pada tahun 1430 menggunakan pegas. Lalu 1656 perkembangan yang pesat ditemukan jam lonceng. Tahun 1920 ditemukan jam saku. Ya. Zaman dulu pun kita pernah menghitung jam arah waktu itu pakai kayu ya. Biasanya pakai kayu ditancapkan ketika ada matahari, sinar matahari kita melihat bayangan, kita bisa memperkirakan kira-kira pukul berapa. Itu dulu juga pernah kita lakukan. Selanjutnya yaitu interval nada atau jarak nada. Ini yang perlu kita belajar dengan sungguh-sungguh karena kita melihat dari nada do sampai nada do lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini jaraknya berbeda-beda ya. Jadi bukan satu semua. Dari do ke re itu satu. Re ke mi itu satu. Mi ke fa itu setengah. Fa ke sol itu satu. Sol ke la satu. La ke si satu. Si ke do satu. Jadi jaraknya satu, satu setengah. Satu, satu, satu setengah. Ini pada tangga nada mayor, nada dasarnya ya. Kita bisa ngapalkan ini, jijinga, jijijinga, atau tutunga, tututunga, satu, satu setengah, satu, satu, satu setengah. Nah, bagaimana kalau nada do ke fa? Coba, do ke fa kan berarti melewati re, melewati mi, baru ke fa. Berarti dihitung 1 tambah 1 tambah setengah. Berarti do ke fa itu 1 setengah. Bagaimana kalau mi ke si? Ya, tinggal ditambahkan. Mi ke si. Melewati mi ke fa ke sol, la ke si. Setengah tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti 3 setengah. Itu cara menghitung nada. Begitupun pada nanti ketika ada sebuah partitur lagu. Kita bisa menghitung interval nadanya. Nah, ini ada contoh nada berjarak setengah, mi ke fa, si ke la. Ada nada yang berjarak 1, do ke re ke mi, fa ke sol ke la. Terus nada berjarak 1 setengah, ada nada berjarak 2. Nanti kita bisa pelajari. Lebih bagus lagi ketika kita mempelajarinya tadi kita dengan melihat susunan tangga nadanya. Akan lebih paham. Ya. Ini ada lagu Mariam Tomong. Kita bisa lihat sebetulnya ya. Ada tangga dari sol ke do. Sol ke do tinggi. Jaraknya berapa nada? Kita lihat lagi yang ini. Atas. Sol ke do. Ini. Ke do tinggi. Berarti ke sini. Berarti melewati la, melewati si, melewati do. Berarti 1 tambah 1 tambah setengah, 2 setengah. Itu cara menghitungnya ya. Ini lagunya bagaimana? Ini sudah beberapa kali kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru. Pangeol ni konting masongon dengke mamangolu. Oh Mariam Tomong da inang sinapang masin. Ya. Sol do 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 si 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 sol la la si la sol sol. Nah, ya. Sol la la si la sol 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 mi fa fa sol fa re re. Do 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 mi mi re 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 mi fa si si re re do. Itu untuk notasi angkanya. Nanti kalau mau mempelajari lebih lanjut, ini ada kita bermain solmisasi. Contoh lagu bisa dilihat di Sutrisno Channel. Ya nanti di pencarian video klik saja Mariam Tomong. Ya ini ada. Sekarang sudah 1000 lebih yang menonton. Ini sudah ada gerakannya juga.
Baik anak-anak, kita sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Nantikan pembelajaran berikutnya hanya di Sutrisno Channel. Sabar menanti, kita belajar bersama. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa yang belum subscribe ya, klik tombol subscribe. Dan like serta share ke teman-teman untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.